أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Idul Fitri, kaum muslimin wal muslimat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tiada kata yang terindah kecuali selalu hadir dalam sanubari kita kalimat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha Pengasih dan tidak pernah pilih kasih. Dia yang Maha Penyayang yang selalu mencurahkan rasa sayang yang tiada terbilang. Marilah kita pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya dengan cara mampu memanfaatkan, menggunakan nikmat-nikmat yang telah diberikannya agar kita semakin taat kepadanya. Salawat teriring salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. InsyaAllah mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seusai Ramadan, perasaan kita berkecamuk menjadi satu. Ada rasa gembira, ada rasa sedih, ada juga rasa haru. Kita bergembira karena kita telah memasuki hari kemenangan Idul Fitri. Telah kita kumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil yang bergema dari masjid ke masjid, yang bersahutan dari kampung yang satu dengan kampung yang lain. Ini menandakan kemenangan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain ada rasa juga kita bersedih karena berarti mulai hari ini kita ditenggalkan oleh bulan suci Ramadan. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Saat sisi lain kita juga ada rasa haru. Rasa haru karena teringat saat-saat yang indah ketika kita berada di bulan Ramadan. Saat-saat yang paling bahagia ketika kita berkumpul di masjid untuk taraweh, tadarus Al-Quran,
i'tikaf, tafaqquh fid din, dan kegiatan ibadah yang lainnya. Saat-saat yang paling nikmat ketika kita menunggu datangnya waktu maghrib tiba. Di situ berkumpul suami dengan istrinya yang tercinta, orang tua dengan anak-anaknya yang tersayang, saudara dan handai taulan. Saat-saat yang paling syahdu ketika kita bangun sahur untuk makan sahur. Kemudian kita isi menjelang waktu subuh itu dengan istighfar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kini catatan amalan kebaikan Ramadan telah dikumpulkan. Bahagia dan bersyukur orang-orang yang memanfaatkan Ramadan ini dengan penuh iman dan perhitungan. Hari-hari Ramadan tidak dilewatkan begitu saja. Jam demi jamnya, bahkan detik demi detiknya selalu digunakan untuk beribadah, mengharapkan ampunan dan pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Lapar dan hausnya menjadi indah, ngantuk dan capeknya menjadi amalan yang yakin akan dibalas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh sangat mensalah orang yang telah menyia-nyiakannya. Sungguh sangat merugi orang yang diberi kesempatan memasuki Ramadan tapi tidak pernah meneteskan air mata taubat, tidak pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Kita saling mohon maaf lahir dan batin. Karena Ramadan memiliki dimensi ibadah vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah kepadanya, mohon ampunannya, berzikir dan lain sebagainya. Tapi juga ibadah itu berdimensi horizontal, yaitu saling mengasihi kepada sesama manusia. Kita keluarkan zakat infak sedekah kita. Kita berikan orang-orang untuk memakan berbuka puasa. Betapa kita merasakan langsung orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kehausan, saudara-saudara kita yang melilit perutnya dan cekik lehernya karena kelaparan dan kehausan. Kita tidak berteori, tapi kita langsung praktek bagaimana merasakan orang-orang yang dalam penderitaan. Itulah mengapa kemudian kita berbagi sesama kita, sama umat Islam khususnya. Hadirin aidin wal aidat rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Ternyata keberhasilan Ramadan itu tidak dihitung dari turunnya berat badan. Sebelum Ramadan berat badan kita 80-90 kg. Setelah Ramadan turun menjadi 60-70 kg. Berarti Ramadannya berhasil? Tidak. Tidak dihitung dari turunnya berat badan. Juga tidak dihitung dari longgarnya baju dan celana kita. Ramadan itu diukur dari keberhasilannya kita mencapai target puasa itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Al-Quran banyak menyebut sifat-sifat dan ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Antara lain dalam surat Al-Imran ayat 134. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan sifat-sifat takwa ini melekat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Hadirin, ayat ini begitu unik. Biasanya yang disuruh untuk berinfak sedekah itu adalah para agniya, orang-orang kaya, orang-orang yang punya kelapangan. Tapi kenapa sifat takwa ini bukan hanya dalam keadaan lapang, tapi juga dalam keadaan sempit? Dalam tafsir Al-Maraghi ayat ini dijelaskan, kalau kita mampu berinfak dalam keadaan lapang, lagi mampu, ini akan mendekatkan diri kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum in adzabi lasyadid. Pandai kau syukuri nikmatku, akan aku tambah. Tapi jika kau kufur, kau ingkar, sesungguhnya azabku maha pedih. Tapi bagaimana ketika kita berinfak sedekah dalam keadaan sulit? Bagaimana kita mampu mengeluarkannya ini? Inilah yang nanti akan menempatkan diri kita orang-orang yang tangannya selalu berada di atas. Orang yang berada di atas tangannya itu lebih mulia ketimbang orang yang tangannya berada di bawah.
Orang yang suka memberi itu lebih mulia ketimbang orang yang suka meminta-minta. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita mungkin sering menyangka uang yang kita peroleh, harta yang kita punya itu adalah uang yang ada di dompet kita saat ini. Uang yang kita simpan di bank dalam bentuk deposito ataupun tabungan. Padahal bisa jadi uang itu nanti beralih kepemilikan punya orang lain. Mana uang sebenarnya yang kita punya yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zakat, infak dan sedekah itu sendiri. Ada yang mengira kalau kita mengeluarkan harta di jalan Allah akan habis, akan berkurang. Tidak, padahal itu akan bertumbuh dan bertambah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya jalan Allah itu seperti dalam satu butir benih. Satu butir benih akan tumbuh 7 bulir, 7 tangkai. Yang tiap-tiap tangkai ini akan tumbuh 100 biji. Satu akan dibayarkan menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah akan ganjar balas bagi siapa yang akan dahaki. Allah wasi'un alim, maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Sifat takwa selanjutnya adalah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Wal ghaiz. Ia mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Ramadan mengajar kita untuk mampu bersabar, tidak makan, tidak minum dan menahan amarah. Memang bukan tidak marah, tetapi mampu mengendalikan diri ketika marah. Hadirin, betapa banyak orang yang kehidupan berkeluarganya hancur gara-gara tidak mampu mengendalikan diri. Suami dengan istri, anak dengan orang tua, bahkan tetangga dengan tetangga, itu terjadi keributan. Kenapa? Karena tidak mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, orang yang kuat itu bukan orang yang jago gulat. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Orang marah itu jangankan perbuatannya, kita lihat mukanya aja udah nggak enak. Matanya nanar, hidungnya kembang kempis. Apa yang diomongin, apa yang dibicarain pasti yang nggak enak. Kadang-kadang isi sepiteng diajak-ajak, kadang-kadang isi kebun binatang dipanggil-panggil. Kenapa? Tidak mampu mengendalikan diri ketika marah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian sifat selanjutnya adalah wal afina 'anil nas. Ia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin, kenapa bukan orang yang minta maaf? Kenapa orang yang mampu memaafkan yang cirikan orang bertakwa ini? Orang yang minta maaf biasanya orang yang diposisikan sebagai orang yang pernah berbuat salah. Maafkan saya, mungkin ada perkataan saya, mungkin ada omongan saya, mungkin ada perbuatan saya, tingkah laku saya yang tidak berkenan. Maafkan. Diposisikan orang yang pernah berbuat salah. Tapi ketika ia mampu memaafkan kesalahan orang lain, ini adalah luar biasa sifat takwa ini. Karena dia diposisikan sebagai orang yang pernah tersakiti, mungkin terzolimi, mungkin teraniaya, tapi ia mampu memaafkan orang tersebut. Subhanallah. Hadirin, bila ada di antara kita orang-orang yang pernah tersakiti dan terzolimi hatinya, mungkin suami dengan istrinya, mungkin dengan anak-anak dan orang tuanya, mungkin saudara-saudara dan haditolannya, mungkin tetangga dengan tetangganya, wal afina 'anin nas. Aku maafkan kesalahan mereka. Hadirin, dalam satu hadis diriwayatkan Imam Hakim bahwa Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah tersenyum dan tertawa kecil. Kemudian Umar bin Khattab melihat, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Ada apa gerangan? Baru saja malaikat Jibril mengisahkan kepadaku tentang dua orang yang berhadapan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keadilan di mahkamah ilahi. Seorang hamba ini meminta keadilan, ya Allah, si hamba ini pernah menzalimi diriku, pernah memfitnah aku minta keadilanmu ya Rabb. Apa yang kau inginkan? Aku minta kebaikan orang ini, serahkan kepada saya ya Rabb. Allah menjawab, apalagi akan kuberikan kepadamu? Orang ini udah habis amalan kebaikannya. Kalau begitu ya Rabb, ambil kejelekan-kejelekan saya, ambil dosa-dosa saya buat orang ini. Subhanallah.
Rasul menangis mendengarkan kisah seperti ini. Saat-saat yang paling mencekam, yang mendebarkan, di mana orang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan di mahkamah ilahi dan ingin dikurangi segala apa keburukan yang pernah ia perbuat. Wahai hamba, Allah kemudian menjelaskan, angkat kepalamu, lihat apa yang ada di depan. Ternyata Allah memperlihatkan sebuah istana yang begitu megah, yang semuanya dibangun dengan emas, intan, permata. Kaget orang ini, ya Rabb, ini apa? Istana apa ini ya Allah? Begitu hebat, begitu megah. Apakah ini diperuntukkan oleh orang-orang syuhada? Apakah para siddiqin? Tidak. Engkau pun dapat memiliki istana yang megah ini. Apa yang harus aku lakukan ya Rabb? Maafkan saudaramu yang ada di sebelahmu. Mendengar amalan kebaikan untuk mampu memaafkan orang, didapatkan balasan yang demikian istimewa. Orang ini kemudian, ya Allah, aku maafkan dosa dan kesalahan, kezoliman sahabatku ini. Baiklah, engkau silakan memiliki kekayaan ini, istana ini, tapi jangan lupa kau gandeng temanmu ini, sahabatmu ini untuk masuk ke dalamnya. Subhanallah. Makanya Rasul tersenyum. Demikian hebatnya pahala yang akan didapat oleh orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin aidin wal aidat rahimakumullah. Sifat-sifat takwa ini hendaknya melekat dengan keberhasilan Ramadan. Bagaimana mempertahankan kesucian Ramadan yang sudah kita raih akan lebih sulit, karena bagaikan kita memakai pakaian serba putih kemudian menjaga kekotorannya. Bagaimana kita kemudian mampu meningkatkan mutu amalan ibadah kita, tadarus kita, qiyamul lail kita, mampu enggak kita pertahankan di luar bulan Ramadan? Sungguh genderang perang sebenarnya mulai ditabuh saat ini di 1 Syawal. Apakah tarbiyah Ramadan ini mampu menjadikan kita orang yang siap menghadapi 11 bulan di luar Ramadan? Itulah tampaknya menjadi ukuran keberhasilan Ramadan kita. Hadirin, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan sifat-sifat takwa ini mampu kita miliki, dan kita mampu menjadikan orang-orang yang kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Innallaha muhsinin, orang sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan. Dan kita berusaha agar Ramadan ini mampu kita pertahankan pahala-pahalanya, kebaikan-kebaikannya, seperti baterai dalam handphone yang kita cas 100% siap dipakai, seperti kendaraan yang masuk ke dalam untuk direparasi, untuk diperbaiki, ke bengkel, ganti olinya, di-tune up dan sebagainya, siap kemudian melaju. Seperti seorang atlet masuk pelatnas, dilatih kemampuannya, tekniknya, sehingga ia siap bertanding di medan lapang. Inilah Idul Fitri mengantarkan kita untuk meningkatkan amalan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Hadirin, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa 'indal hisab. Ya Rabb, terimalah amal ibadah kami, baik yang sudah kami kerjakan maupun yang belum kami lakukan, diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakannya. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dalam segala kerendahan dan kelemahan, ampuni dosa kami ya Rabb, dosa kedua ibu bapa kami, dosa saudara-saudara kami kaum muslimin. Kalau selama ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami,
lebih banyak marah kami ketimbang sabar kami ya Allah. Tunjuki kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di jalannya, tidaklah kami tersesat untuk selamanya. Ya Allah, kurniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang adil, yang takut kepadamu dan sayang kepada kami rakyatnya. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia menapak menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti. Wahai yang pengasih dan tidak pernah pilih kasih, wahai yang maha penyayang dengan sayang yang tiada terbilang, ampuni dosa kami yang besar ataupun yang kecil, yang nyata ataupun yang tersembunyi, yang disengaja maupun yang terlupa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Iya, ada uak di sana.